Kalau adegan gue yang sedih adalah dimana saat Karin itu udah ketahuan kalau dia ternyata tidak seperti apa yang diceritakan ke Mas Arya. Intinya ketahuan dari buku diarinya Karin yang dibaca oleh Inggit. Jadi di situ jelasin tuh semua kalau ternyata kehidupan percintaannya si Karin tidak seperti apa yang diceritakan sama si Karin, gitu kan. Jadi kayak beda lah ya dengan beda. narasinya. Kalau gue Inggit itu kan di season 1 dia masih kayak apa ya, denial gitu ya. Ya. Ini suami gue, tapi dia masih kayak nggak suka, nggak mungkin lah dosen gue jadi suami gue gitu kan. Dia kayak mau enggak gitu ya. Dia mau gitu kan. Tapi di season 2 itu dia berubah drastis tuh, dia lebih sayang sama Mas Arya, lebih protektif. Nah, jadi kan sempet ini ya di akhir-akhir ya, dia agak gimana gitu si Raranya. jadi dia tuh menyimpan rahasia gitu loh. Jadi dia trauma sama cowok karena dia pernah mau pernah mau nikah tapi jadi beda agama gitu loh. Nah, terus jadinya dia kayak trauma gitu sama cowok. Makanya itu dia nggak terlalu awalnya nggak terlalu merespon si Niko. Pokoknya Tristan adalah agar dia bisa berusaha sabar ngelihat Inggit dan Arya yang udah nikah. Itu harus dicontoh lah, pria-pria sabar seperti itu. Daripada panjang lebar kita obrolin di Soft Talk. Nah. Sekarang kita ini. Sekarang kita ngobrol Ngobrol terus. adegan yang paling kalian suka. Gue dulu. Gue dulu. Ya, mending gini, mending kita lu sweet. Dah. Ya, gue dulu. Gua sih sukanya yang mana ya? Yang akhir sih. Yang akhir yang mana? Yang Mas Lagi Hamidun. Yang lagi Hamidun. Iya. Kalau gue di saat Karin ketemu sama Inggit, Oh, berantem marah-marah di situ Bril ya. berantem. Si Inggit. Bril itu siapa? Inggit. Inggit sama siapa? Arya. Bukan. Karin. Arin. Julia Estel salah siapa? Estel Linden. Beda orang atuh. Kalau gue yang pas Inggitnya lagi ngidam, dia banyak banget maunya kan kayak Mas Arya banyak tapi maunya. banyak mau. Nah, juga orang hamil. Iya, jadi awalnya dia minta makanan ini, minta mangga. Terus tiba-tiba dia minta nasi goreng, minta es krim. Nah, itu tuh habis semua enggak sih? Enggak, jadi dia kayak cuma pengen "Mas, doang aku gitu pengen ini," terus dibawain. "Mas, aku Jadi pengen dia ini." tuh cuma pengennya aja gitu ya. pengen aja Tapi emang. Mas Arya juga jadi suami yang siga ya, apapun yang Siga. Siga. Siaga. Suami yang siaga. Mohon maaf. Suami siga, guys. Apa Maaf. siga? Suami yang siaga, Siaga. apapun yang Inggit mau langsung dikasih. Betul, benar. harus itu. Nah, adegan yang paling menyedihkan. Gue yang paling sedih tuh sama ibunya Inggit. Jadi kan ibunya Inggit bapaknya udah meninggal kan. Jadi dia kayak itu di season seorang 1 diri. ya meninggalnya. Ya, di season 1 meninggal. Pas di season 2 dia jadi kayak sendiri gitu loh di Jogja, kayak kasihan. Ibunya yang ibunya Jogja. Inggit. Kenapa nggak ikut ke Inggit aja? Iya, kenapa nggak Iya, ikut kenapa Inggit tinggal gitu bareng? loh. Nah, Tapi kan kayak Mas Arya kan oke-oke aja gitu kan ya. iya, tapi kan gimana ya kalau Mungkin- tinggal sama Mungkin mertua gitu. Mas Arya agak risih kalau ada mertua Dia nggak di bisa rumah. di Iya. mana aja kali ya. Iya. Kan selama ini di mana aja. Ah, Ngobrolnya maksudnya bisa di meja makan, bisa di mana. Bebas ya. Mungkin kalau ada ibunya nggak enak kali Iya, gitu kan benar. mau berantem atau mau apa. Kalau adegan gue yang sedih adalah dimana saat Karin itu udah ketahuan kalau dia ternyata tidak seperti apa yang diceritakan ke Mas Arya. Intinya ketahuan dari buku diarinya Karin yang dibaca oleh Inggit. Jadi di situ jelasin tuh semua kalau ternyata kehidupan percintaannya si Karin tidak seperti apa yang diceritakan sama si Karin, gitu kan. Jadi kayak Beda lah ya dengan beda. narasinya. Jadi manipulatif lah sekarang ini. manipulatif. Jadi setelah ketahuan sama Inggit, akhirnya dia tuh kayak minta maaf lah sama Mas Arya dan sama Inggit sampai nangis-nangis gitu. Jadi kayak tersentuh hatiku gitu. Karena lu tim Karin banget Karena ya. itu tim Karin banget. Logi apa jadi? Yang sedih. Yang pas itu. Tau gak sih yang pas si ibunya Inggit lagi hamil terus di kursi. Terus yang- Inggitnya nangis. Oh, Itu lagi iya. curhat kan? Iya, iya. Ya itu sedih. Tahu kan gue? Tahu. Tahu lah, gua. Yang itu Inggitnya keguguran. Oh iya itu sempat ya. Ya Dia jadi sempat keguguran sebelum kan hamil. awalnya si Inggit nggak mau hamil kan, gara-garanya dia masih kuliah lah, masih banyak tanggungan lah. Pokoknya dia pengen kuliah sampai
mungkin Dia pengen karir dulu iya, kali karir ya. dulu pokoknya kuliah dulu belajar, tapi ternyata dia hamil. Awalnya dia kan nggak mau hamil, tiba-tiba dia gara-gara dia ngobrol sama ibunya, dia kan kayak ada pencerahan nih, akhirnya dia mau Iya, tuh dia mau hamil, ngomong sama Arya mau hamil, tiba-tiba besoknya dia keguguran, sedih banget. Sebelumnya ceritanya tuh kayak ini gitu ya. Iya. Besoknya malah keguguran. Tapi untungnya Mas Arya kayak selalu menemani dia. Kapan? Itu suami siaga itu. Suami siaga. Perubahan apa Nun? Karakter yang beda 1 sama 2. Oh, perubahan. Terutama ke karakter. Inggit. Kalau gue Inggit itu kan di season 1 dia masih kayak apa ya, denial gitu ya. Ya. Masa ini suami gue, tapi dia masih kayak nggak suka, nggak mungkin lah dosen gue jadi suami gue gitu kan. Dia kayak Tapi mau enggak gitu ya. Iya, mau enggak gitu kan. Tapi di season 2 itu dia berubah drastis tuh, dia lebih sayang sama Mas Arya, lebih protektif, posesif, kayak nggak mau kehilangan gitu sama Mas Arya. Malah kebalikan Malah karena ya. kebalikan gitu kalau gua. Kalau gue perubahan Inggit ya, sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan sih, soalnya Inggit season 1 sama Inggit season 2 cuman perubahannya yang kayak kata Hafiz. Tapi kayak kalau kehidupan pribadinya masih gitu aja, kayak telat bangun Inggit, Iya. kayak masih nggak mau ngalah, masak ya masak kayak Mas mau banyak Arya, belajar Mas ya. Arya. Tapi dia juga usaha sebenarnya Inggit, kayak Usaha sebenarnya dia nggak tuh. bisa masak. Heeh. Tapi dia kayak berusaha masak buat Mas Arya, Bagus walaupun dong nggak kalau enak gitu. ya. Proses Di situ gitu, berarti dia tuh berproses gitu. Kalau lo apa? Karena udah tadi Apa? lebih manja, lebih gemes kayak gitu. Oh. Mending ada denger nih. Dia kan di awal tadi yang udah. Iya. Siapa Kak? Siapa? Lufis. Gue Karin. Tuh Karin. Gue suka banget sama ini, Rara. Maura ya? Iya, Maura. Sahabatnya Inggit. Iya, si Rara tuh kayak lucu banget, ceplos-ceplos tapi lucu gitu loh. Sini juga lucu Iim. Iim Iim tuh kayak lebih ke serius deh sekarang, serius, karena santai, serius gitu. iya. Kalau si Josephine yang jadi Iim tuh Iim. dia lebih di season 2 ini jadi kayak karakternya kan diliatin banget, dia itu udah punya pacar Yuda emang dari season 1. Iya. Nah pas season 2 Yuda ini udah punya kafe yang besar. Wow, Awalnya wow. dia tuh pengen cepet-cepet nikah gitu sama Yuda, Sama si tapi Iim. ya tapi pas lihat kehidupan pernikahan Inggit dan Mas Arya nih nggak semulus yang dia bayangkan, dia jadi ragu gitu sama si Yuda. Karena ngelihat temennya gitu ya. Dia lihat berkaca dari temannya, oh gini ya nikah. Padahal Dia kan kayak, setiap itu beda-beda ya. ya Bisa namanya disamain juga ya. kan ini dia berkaca dengan orang lain kan, nggak tahu, betul. ini kan belum ngerti kan. Pas dia dilamar pun dia jadi masih ragu gitu loh si Iimnya itu begitu. Tapi akhirnya kan happy ending gitu. Kalau kalian suka peran siapa? Gue Rara. Gue Lu Karin. Rara, lu Karin. Karin. Gue siapa? Lo siapa? Rara, ya Rara juga sih. Lo Rara. Rara. Kenapa suka Rara? Gemes aja. Kayak lebih di dua tuh kayak Dia lebih tuh, banyak aja gitu Rara sama porsinya. Niko tuh sebenarnya gimana sih? Nun, hubungan mereka berdua itu? Nah, jadi Kan sempet ini ya di akhir-akhir ya, dia agak gimana gitu si Raranya. dia tuh menyimpan rahasia gitu loh. Jadi dia trauma sama cowok karena dia pernah mau nikah tapi jadi beda agama gitu loh. Nah, terus jadinya dia kayak trauma gitu sama cowok. Makanya itu dia nggak terlalu awalnya nggak terlalu merespon si Niko. Sama aja. Perbedaan. Perbedaannya. Season 2. Tadi sih udah beberapa kesebut sih. Kalau ini mungkin di season 2 lebih banyak konfliknya kan? Karena Iya, karena ada orang perseteruan, ketiga. ada orang ketiga tiba-tiba datang. Iya, Betul. terus Banyak adegan-adegan yang ya belum lagi perselisihan konflik gitu lah. lain lah ya. Di luar dari pemeran utama kayak Kayak apa? Rara, Iim gitu kan. Oh, ada dia mereka juga ada sendiri. konflik juga ya? Kalau season 1 kan ya udah Konfliknya cuman di konfliknya cuma Inggit. Mas Arya, Inggit sama Tristan. Oh iya sama Tristan. Tapi Tristan tuh sedih juga nggak sih? Tapi Tristan ada nggak sih Nun di 2? Ada di Dikit awal-awal tapi ya? dikit. Tapi gue ngelihatnya kayak sad boy banget gitu loh. Dia Sad kayak boy. masih cinta banget sama si Inggit. Iyalah. Tapi Inggitnya udah kayak move on banget sama Mas Arya. Kadang Oh iya, sempat beberapa kali Inggit sama Tristan satu frame kan? Satu itu, Sedih satu deh. cerita. Sedih banget sih. Kalau jadi itu gimana, Fis? Apa? Sering ketemu gitu. Mantan lu tuh sudah nikah. Tapi Ya, satu nggak lingkungan apa-apa, gitu. berusaha tegar aja. Itu kan yang sedang gua alami hari ini ya Nun ya. ya Gitu, jadi berusaha tegar aja. Mungkin si Tristan juga orangnya tegar, jadi kayak dia melihat Tristan Inggit bukan yang tegar. Di
Bisa diganti nggak Thailand? Bisa. Tolong diganti sekarang. Tapi dari awal lagi syuting. Nggak apa-apa ini perubahan pemain. Mas Rizky kayaknya masih bisa. Mas. Terus pokoknya Tristan adalah agar dia bisa berusaha sabar ngelihat Inggit dan Arya yang udah nikah. Itu harus dicontoh lah. Pria-pria sabar seperti itu. Jadi Nah, romantisan season 2 tuh banyak ya? Iya. Banyak. Ada kayak 3 pasangan gitu ya? Nggak cuma sama Arya dan Inggit tuh. Tapi ada juga ini tentang Felix sama istrinya si Julia itu. Nah guys, di Betul. MLM season 2 ini kan banyak tuh komentarnya, ini kayaknya seriesnya unik, beda dari yang sebelumnya. Menurut kalian hal unik apa aja sih yang ada di MLM season 2? Yang unik Nun. Lo dulu deh. Gue sih itu sih. Oh, Karakter Rara. Rara sama Im tuh kayak lebih Gue yang gimana gitu. uniknya tuh ini si Inggitnya kan suka ngayal gitu kan. Nah, itu Itu juga. unik nggak sih? Kayak Itu unik. yang dia ngayal marah yang di season 1 juga ada sih yang dia apa kayak Tapi nggak mukul sebanyak di kepala season 2 kan? Mas Arya. Iya, Gi. Nah, kalau Iyagi ya di season 2 itu dia berantem sama si Karin tapi ternyata itu hayalan dia doang. Betul. Oh iya yang sempat gue lihat juga tuh. Banyak itu beberapa kali tuh kayak gitu, depannya ada Inggit sama Arya, terus dia udah berantem dia udah mikir ke depan, gua harus Iya. ngapain, itu berantemnya kayak gimana gitu. Ternyata pas ini Iya, ternyata ternyata hayalan hayalan. dia. Hayalan. Yang ada Mas Arya mau ciuman sama Karin juga kan. Iya, itu. Ternyata hayalan Inggit juga. Terus yang di Kayak kampus hayalan- juga ada kan ya? bisa dibilang berarti Inggit ini orangnya overthinking kali. Overthinking. Kayak di Memikirkan Go. sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Iya. Siapa yang Gimana mengetahui pendapat lo ngelihat di season 2 ini Mas Arya sama Karin tuh kedekatan Mas Arya sama Karin? Kayak menurut lo itu kayak emang beneran pure temenan doang atau gimana gitu? Kalau gue sih kayak emang cuma doang sih, tapi mungkin ada beberapa kali yang si Karin ngelewatin batas kali ya sebenarnya. Iya. Contohnya. Contohnya pada saat Karin emang kayak physical touch gitu nggak sih? Iya, Kayak heeh. megang-megang Mas Arya lah. nah itu hal-hal itu yang bikin Inggit marah. Marah, iya benar. Padahal kan sebenarnya mungkin maksudnya si Karin cuma mau Enggak sih, Enggak ya? maksud Karin kan udah buruk dari awal. tapi Iya. maksudnya enggak Tapi emang enggak baru ketahuan di akhir doang. iya sih. kan. Tuh, mungkin ada beberapa hal yang nggak seharusnya dilakuin sama Karin. Tapi di endingnya jadi semuanya jadi bersama kan, jadi bareng-bareng. Iya. Pas di rumahnya Inggit sama Ya Arya kan itu. udah Pas memaafkan akhiran, lah. iya. Sudah maafkan. Betul. Saling Happy move ending. on juga kayak gitu ya. Betul. Jadi ceritanya emang happy ending ya. Happy ending. Saya bisa sama. Nah, pernah nggak kalian ngalamin ngelihat kayak dosen nikah sama mahasiswa? Ada dulu kan gue kampus tuh, gue kan komunikasi, jadi ada dosen ilmu komunikasi, hampir sama nih Dosen komunikasi, juga sebenarnya. Nah dosen komunikasi ini tuh kayak tiba-tiba gue los. Dosen komunikasi ini pernah suka kayak sama satu mahasiswa baru. Iya. Angkatan lu itu bukan mahasiswa? Bukan, di bawah Oh, bukan gue. bawah lu. Cuman lu Jadi tahu kayak- penyebaran itu. Iya karena nih rame banget Gosip-gosip ya? Gosip-gosipnya. Iya. Gosip Jadi kampus kayak lah. katanya mereka itu tetanggaan. Mm-mm. Jadi emang udah kenal sebelum di kampus itu. Iya, seru Nah, banget. Malah, malah lebih deket nih di Malah lebih dekat, kampus. dosennya emang masih muda karena dia udah kenal sama si cewek ini tetangganya. Oh, tiba-tiba. berarti ta'aruf? Hah? Ta'aruf enggak? Enggak. Oh. Enggak tahu. Nah, datanglah si cewek ini masuk ke kampus jadi mahasiswa baru. Akhirnya, loh, Bapak ternyata ngajar di dosen ini. Di dosen ini. Di kampus ini Iya. gitu kan. Mereka kan cuma kayak tetangga. Dosen cuma apa kayak- Cuma tahu oh Bapak ini dosen gitu. Tapi Iya. nggak tahu ngajar di kampus mana gitu. Tiba karena sering ketemu di kampus, intensitasnya ketemunya sering. Jadilah saling suka gitu. Terus katanya si cewek ini suka tiba-tiba kayak udah selesai jadi kuliahnya suka nyamperin ke ruang dosen untuk bimbingan yang dia belum paham lah tentang dunia ilmu komunikasi gitu. Iya, tapi ini ngayalnya udah ini udah ngarangnya udah enggak banget nih. nggak masuk. Enggak masuk Gitu. nih. Nah tiba-tiba akhirnya mereka jangan bahas di sini, gimana kalau kita bahasnya di kafe? Jangan di Oh kampus. sih, pembahasan yang ilmu nggak ngerti itu. Iya, jangan di kampus lah, nggak enak. Takut dilihat Takut sama kelihatan. orang. Gimana kalau kita ke kafe gitu, kita ngobrol lebih enak, lebih dewasa. Akhirnya Terus sekali dua kali makin sering aja. makin sering tiba-tiba dia nyebar undangan kalau mereka mau nikah. Tiba-tiba. Wah, Lo nikah sama dosen ini? Itu sama berapa lama? Setahun deh kayaknya. Cepet juga loh. Juga karena kan gue bilang si dosen itu Berarti juga si mau mencari istrinya wanita mahasiswa baru dong. mahasiswa baru iya sama kayak Inggit.
Oh iya sama Inggit sama sama Ari. kayak Inggit gitu. Jadi akhirnya mereka nyebar undangan, mereka nikah, mereka hidup bahagia, terus punya anak kembar. Ya udah nih, ada nih. Ini yang relate banget sih buat kita semua di Lo ada kantor. juga Non? Hah? Lo ada Gue juga? nggak ada. Oh lu nggak ada? Nggak ada. Ini pertanyaan kedua dari gue sih. Oh. Relate banget kita semua di kantor ya. Agak nggak enak bacanya. Apa? Duh, aku benerin dulu Baca ini yang deh. keras. Pernah nggak ngalamin selingkuh dengan rekan kerja? Pernah nggak, Fis, lu? Aku sih nggak pernah ya. Sama sih saya. Tapi kalau melihat mungkin pernah di kantor dulu. Oh iya. Kantor saya kan dulu pernah di media juga dulu, tapi ada beberapa orang yang selingkuh sama teman kantornya. Dekat kali. Enggak, udah fix selingkuh. Udah fix. Karena apa ya? Pokoknya udahlah mereka sering keluar bareng, tapi alasannya kerjaan. Padahal kan sebenarnya kita tahu juga dong kalau kerja. Berarti satu divisi? Satu divisi, tim kreatif juga. Oh my god. Nah, gitu. Kok juga? Kok juga? Maksudnya sama juga sama gue, Oh. itu kan tim kreatif juga. Oh, satu divisi sama lu. Iya, divisi sama Jadi dia. emang setiap hari sering ketemu. Sering keluar bareng berdua gitu, padahal nggak ada kerjaan tapi bilangnya kerja. Kalau gue. Ya Nah. satu divisi padahal ya. Kalau gue cerita dari teman gue sih, dia kerja di TIT gitu kan. Nah dia di kantornya tuh kayak udah katanya tuh ada, jadi atasannya selingkuh sama sekretarisnya gitu, kayak udah jadi Kayak hal umum ya? Iya, jadi rahasia umum di kantornya lah. Tapi mereka tuh sampai selingkuhnya udah lama gitu, udah sampai 5 tahunan gitu loh, tapi nggak ketahuan sama istrinya. Udah, next question please. Nah, saatnya kita MDs update. Apa nih? Kemarin banget Oh iya. masih hot banget. Hot banget, panas banget. Panas banget. Panas berapa? Hot as Catatan hell. Si Boy, film Catatan Si Boy baru menyelesaikan syuting yang terakhirnya. Rap. Semoga hasilnya baik dan semoga penonton suka gitu Iya, dengan cepat bisa hasilnya. nonton di bioskop juga. Betul. Udah gak sabar lagi melihat. Jangan lupa tungguin. Mm-mm, Bakal booming banget sih itu pasti. pasti. Meledak. Dan yang kedua akan ada film KKN di Desa Penari extended version. Aku nggak sabar lagi Aku sih. juga nggak sabar. Extended Ke bioskop version. lagi. Kira-kira bakal ada apa lagi dalam film itu? Gue juga ada juga. Apa? Gue ada juga. Apa? Ada juga. Ya, apa? Ini anget juga. Apa? Dekat-dekat ini. Apa? Ada film mendarat darurat. Dari saudaranya dari Komedian. Tayang kapan? Tayangnya tanggal 8 September. Wajib Dan ditonton. disutradarai oleh Panji. Pragiwaksono. Anita. Betul, kawan-kawan. Buat kalian yang mau tahu project MD yang lagi upcoming, yang Betul. lagi jalan, yang lagi pokoknya semuanya Proses ya. informasi terbaru. Bisa Betul. langsung follow Instagramnya MD Entertainment, MD Pictures, MD Animasi, dan MD Musik. Tablet bintang juga dong buat info-info. Buat kalian yang mau tahu informasi tentang selebriti, entertainment, bisa langsung Berita. follow Instagramnya Sini ya, Andi, Tablet ngomong dari Bintang Indonesia.